Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Supri ya? Nah, ini saya punya permasalahan kelas. Mungkin Bu Neni bisa bantu saya untuk mengatasi pembelajaran anak-anak tuh di kelas. Nah, anak-anak kelas saya sepertinya dalam pelajaran kurang termotivasi dalam menerima pelajaran itu. Jadi saya minta tolong karena saya lihat sudah 3 kali saya memberikan materi pelajaran, terutama pelajaran IPA, itu mereka sepertinya kayaknya kurang respon gitu. Jadi saya minta mungkin Bu Neni kan udah mengerti, udah paham permasalahan saya, karena saya lihat itu kok dalam pembelajaran kayaknya saya lihat Bu Neni pakai Profil belajar. Jadi di kelompok-kelompokkan. Mungkin kalau saya mengikuti seperti kayak Bu Neni, mudah-mudahan anak murid saya bisa termotivasi belajarnya gitu. Baik Bu Supri, sebelumnya nih Bu Supri, saya pengen bertanya dulu, tujuan dari Bu Supri itu untuk melakukan perubahan ini apa Bu Supri? Agar menurut Bu Supri bagaimana gitu Mas? Kalau menurut saya agar anak-anak itu kalau dengan menggunakan profil dia lebih paham, lebih cepat gitu, jadi lebih aktif juga dalam belajarnya gitu. Jadi mereka nggak hanya dalam pengetahuan aja, tapi mereka bisa menunjukkan skillnya gitu, memahami dengan baik gitu ya. Iya. Terus memang selama ini pembelajarannya bagaimana Bu Supri? Kalau saya pembelajarannya ya biasa aja gitu ya paling nggak banyak ini deh, metode-metode pembelajaran kurang bervariasi gitu. Itu aja gitu ya Bu Supri. Nah, untuk hal seperti kan Bu Supri ini udah punya gambaran nih ya, pakai profil belajar gitu ya biar mengetahui. Nah, setelah Bu Supri tahu dia pakai profil belajar, apalagi yang kira-kira Bu Supri mau rubah di pembelajaran Bu Supri gitu, dengan menggunakan apaan aja gitu? Yang pertama saya ingin merubah, yaitu ingin menggunakan media pembelajarannya bervariasi lah gitu. Itu salah satunya, misalnya menggunakan apa itu yang ditampilkan di PPT ya gitu. Jadi saya minta bantuan Bu Neni bagaimana nih memecahkan masalah yang saya hadapin. Kan Bu Supri sudah menemukan nih ya pakai profil belajar untuk memahami siswa, lalu pakai PPT, lalu pakai mungkin gambaran yang sesuai dengan siswa gitu ya. Nah, untuk hal seperti itu kan Bu Supri sudah tahu nih ya caranya seperti itu. Setelah melihat ternyata dengan cara seperti itu, menurut Bu Supri tadi yang Bu Supri ini kan ternyata lebih bervariasi gitu ya, kalau misalnya sesuai dengan profil belajar siswa sendiri gitu ya. Nah, terus setelah ini Bu Supri, kalau seandainya nih Bu Supri sudah mengetahui cara-caranya atau strategi-strategi apa yang bisa dipakai, nah kira-kira kapan Bu Supri mau melaksanakannya nih? Ya kalau bisa ya secepatnya ya. Jadi saya minta bantuan dari Bu Neni gitu. Baik. Insya Allah nanti saya bantu Bu. Ya. Kira-kira pembelajaran IPA Bu Supri di hari apa nih? Saya adanya di hari Senin sama hari Rabu. Oh ya, Rabu. Baik, nanti insya Allah saya bantu mulai dari perencanaan ya Bu ya, sampai bahan ajar yang Bu Supri inginkan, mulai dari pendekasian identifikasi profil belajar siswa, insya Allah saya ini. Cuman nanti kira-kira seandainya nih Bu Supri udah mendapatkan ini, nanti pembelajarannya akan berkelanjutan atau hanya stuck di situ aja Bu Supri? Insya Allah saya berkelanjutan, karena dari situ nanti saya mulai dengan perubahan yang terbaru. Saya akan melihat anak-anak bagaimana nih, seandainya anak itu termotivasi, saya akan insya Allah akan saya lanjutkan terus gitu. Jadi evaluasinya bagus gitu ya, kalau misalnya
tindak lanjutnya ternyata umpan balik dari siswa bagus, maka Bu Supri akan berkelanjutan untuk melakukan metode itu ya. Ya, insya Allah. Baik. Oke Bu Supri, nanti akan saya tindak lanjuti untuk hal itu. Kita buat perencanaannya, kita buat bagaimana profil belajar siswanya, kita buat dan ajaran terbaiknya. Terima kasih sebelumnya Bu Supri atas deminya. Bu Supri juga mudah-mudahan saya bisa membantu sedikit nanti. Terima kasih. Kasih ya Bu Supri. Saya juga terima kasih. Sama-sama mau membantu saya karena kita sama-sama belajar bareng Bu Supri ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bertemu lagi ya Bu Supri ya. Ini pertemuan kita yang kedua setelah kita melakukan tadi sebelumnya coaching ya Bu ya, coaching untuk permasalahan di kelas Bu Supri. Nah sekarang kan saya sudah bantu bagaimana cara perencanaan yang baik. Nah sekarang saya mau nanya, setelah Bu Supri buat sesuai dengan arahan, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Supri rencanakan tuh apa aja Bu Supri? Oh iya, sebelumnya pembelajarannya apa ya Bu Supri? Pembelajarannya rantai makanan. Rantai makanan. Oh iya, pembelajaran tentang rantai makanan. Berarti IPA ya Bu Supri ya. IPA. Memang permasalahannya di IPA ya kemarin ya Bu Supri ya. Ya baik. Terus untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Supri rancang apa aja tuh Bu Supri? Tujuan pembelajaran yang udah saya rancang itu dengan kegiatan mengamati materi melalui video pembelajaran ya. Anak-anak itu peserta didik itu dapat mengurutkan sistem rantai makanan dengan tepat dan jelas. Terus yang keduanya dengan kegiatan berlatih dan mengamati video tersebut, ya siswa dapat mengelompokkan jenis makanan yang sesuai dengan urutannya, sesuai dengan rantai makanan. Kayak produsen gitu ya. Gitu. Jadi siswa sudah memahami nanti gitu ya tujuannya ya. Iya. Terus yang ketiga, saya juga meminta untuk membuat market makanan, rantai makanan siswa itu dengan informasinya juga disampaikan melalui paparan baik secara lisan, tulis atau visual. Oh iya baik. Terus yang terakhir ini masing-masing anak saya meminta mempresentasikan urutan perpindahan energi yang terjadi pada rantai makanan dengan penuh percaya diri pada anak-anak itu. Berarti dia jadi karena beragam tujuan Bu Supri, karena Bu Supri sudah melampirkan berbagai macam metode yang beragam, maka mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya terjadi perubahan ya sama anak-anak motivasi dan ini. Ya itu yang saya harapkan. Iya. Kan Bu Supri sudah menentukan nih tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira area pengembangan yang pengen dicapai itu Bu Supri dari segi apanya Bu? Jadi kan Bu Supri kan ada berbagai macam nih ya. Nah, pembelajarannya tuh pembelajaran apa tuh? Di parents. Pembelajaran diferensiasi maksudnya. Maksudnya itu berdiferensiasi berarti karena Bu Supri menggunakan berbagai macam bahan ajar, berbagai macam metode, jadi pembelajaran maksudnya adalah pengembangannya di diferensiasi. Berdasarkan apa itu Bu? Ya berdasarkan profil belajar anak ya. Oh, profil belajar anak yang sudah Bu Supri kuesionerkan kemarin ke anak-anak ya. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu Supri, ini tadi saya lihat kayaknya ada lembaran beberapa yang pengelompokan dari anak ya Bu. Iya. Saya lihat nih, Bu Supri sudah mengelompokkan anak. Nah berarti ketika Bu Supri nanti merencanakan tugasnya, strategi yang digunakan adalah pakai diferensiasi ya Bu ya. Berarti kan Bu Supri sudah mengelompokkan, berarti Bu Supri sudah melaksanakan diferensiasi apa ini?
ini Heeh. profil belajar di Ya, diferensiasinya berarti apa aja tuh Bu Supri? ada visual, Diferensiasi. Apa ini? diferensiasi konten, Nah, terus apa lagi tuh? terus diferensi proses, terus diferensi produk. Oh iya benar, berarti memang benar-benar pembelajaran diferensiasi ya. Iya, Seperti itu. Nah, untuk diferensiasi prosesnya nih Bu Supri, ini kan dia kontennya nih ada 3 tadi Bu Supri. Apa aja nih Bu? Ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Kinestetik. Nah, untuk visual Bu Supri menampilkan apa Bu di diferensiasi prosesnya kira-kira? Di prosesnya saya menampilkan dengan kegiatan berlatih ini siswa dapat mengklasifikasikan kelompok hewan dan tumbuhan sesuai dengan urutan diagram rantai makanan. Oh gitu. Jadi untuk visual makanya dia melalui gambar gitu ya, diagram gitu ya. Nah, kalau untuk yang auditori apa yang diambil sama Bu Supri nih untuk ini saya akan mengambil itu peserta didik atau siswa dapat mengurutkan sistem rantai makanan dengan tepat dan jelas. Oh, jadi dia mengurutkan mulai dari produsen itunya ya. Kalau yang visual dia hanya menempel hewan-hewan yang sesuai dengan produsen ini ya. Nah, kalau untuk yang kinestetik Bu Supri punya strategi apa? Ini saya memberikan yaitu berupa memberikan informasi disampaikan dengan paparan. Jadi dia menggunakan membuat maket rantai makanan dari hewan-hewan, contoh hewan yang seperti kayak mainan gitulah. Oh, bagus sekali ya Bu Supri kalau kayak gitu ya. Insya Allah. Nah, berarti produknya untuk yang visual tadi yang saya lihat produknya berarti yang visual poster berarti ya. Berarti yang auditori berarti dia mempresentasikan ke depan fungsi-fungsinya, dengan cara lisan. Kalau yang kinestetik berarti mereka menampilkan maket. Maket. Berarti kreativitas siswanya juga digali ya. Wah, keren sekali Bu Supri. Berarti Bu Supri pembelajaran diferensiasinya lengkap nih. Nah, saya dengar kan, saya lihat Bu Supri juga melakukan teknik konsentrasi, mindfulness. Nah, mindfulnessnya apa Bu Supri yang dipakai? Teknik apa tuh tadi? Maksudnya yang itu saya gunakan yaitu menggunakan stop ya. Yang pernah saya ini ya diseminasi waktu itu ya ke Bu Supri dan teman-teman ya. Jadi Bu Supri pakai teknik stop. Ya, biar anak-anak itu terfokus gitu. Iya benar. Dia bisa lebih rileks dalam menerima pelajaran, terus dia lebih fokus lah. Iya benar. Apalagi anak-anak tadi saya lihat nanti berarti kalau di hari Rabu sebelumnya dia ada pembelajaran yang bukan pembelajaran Bu Supri ya, bukan IPA ya jadinya ya. Pembelajaran apa tuh Bu? Saya belajar PPKN. Oh iya, berarti terpergantian belajar ya. Ya baik Bu Supri. Nah, berarti strategi yang dipersiapkan tuh selain dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran KSE, kompetensi sosial dan emosional dengan STOP. Nah, strategi yang ini metode dan modelnya apa aja Bu Supri? Maksudnya model apa? Metode pembelajarannya dengan menggunakan apa nih Bu Supri? Dengan menggunakan saintifik. Oh, saintifik ya, berarti mengamati ya gitu ya, menganalisis, menanya siswanya seperti itu. Simulasi juga. Simulasi. Terus tanya jawab. Ceramah. Terus ini apa namanya? Stat ya. Karena diskusi ya jatuhnya, jadi dia pakai stat. Kan dia kerja kelompok. Iya betul. Iya Bu Supri, aduh terima kasih. Saya ternyata Bu Supri sudah mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan besok pelaksanaan pembelajarannya terlaksana dengan baik. Saya juga nanti insya Allah akan hadir di sana. Mohon izin untuk melihat apa yang sudah kita rencanakan bersama nih, yang tadi juga Bu Supri udah buat berhasil sehingga bisa memotivasi anak. Baik Bu Supri, kita tunggu pembelajaran esok hari untuk IPA dengan tema 5 ya Bu Supri ya. Tema 5 pembelajaran IPA rantai makanan ya. Yang nanti area pengembangannya adalah jaring-jaring makanan. Baik Bu Supri, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah perangkat pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh Bu Supri bisa memfasilitasi siswa
lebih termotivasi, lebih tersampaikan materi tujuan pembelajaran juga lebih terarah dan baik semuanya. Terima kasih Bu Supri atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih. Ini nanti mau membantu saya. Itu mudah-mudahan demi anak-anak bisa berhasil. Terima kasih sama-sama ya Bu Supri. Sama-sama.